Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni, NIM 201190272. Saya dari lokal PAI 3H, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas masalah ikhlas, sabar, dan syukur. Adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah ikhlas itu suatu sifat kerelaan untuk menerima apa adanya atau apapun yang telah terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerimanya dengan tabah dan rela. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Di sini, langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus meyakini segala sesuatunya yang terjadi adalah di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai sifat ikhlas, maka ia akan merasakan tenang hatinya, lapang, tentram, damai, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas juga akan mengendalikan emosinya, dan sifat ikhlas ini juga bersangkutan dengan sikap hati dan sikap mental. Jadi orang yang ikhlas itu akan stabil emosinya dan tidak mudah marah. Sesuai dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi di sini kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya yang terjadi baik itu di langit ataupun di bumi, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umatnya atau hambanya, kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari dengan ikhlas. Poin yang kedua yaitu sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari godaan, ujian, hinaan, ataupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak marah dan tidak pula dengan menyerah. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan cobaan, ujian, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Maka kita harus memiliki sifat sabar. Orang yang senantiasa sabar itu akan memiliki rasa tenang, ingat sama Allah, dan berserah diri kepada Allah. Sesuai dalam Al-Quran ayat Az-Zumar, yaitu ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbukum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat ke-10. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagi kita umat Nabi Muhammad, kita disuruh untuk bersabar karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengalami ujian yang sangat berat, tapi beliau sangat bersabar menghadapi ujian-ujian yang menghampirinya. Yang ketiga yaitu syukur. Syukur adalah berasal dari kata
Sakaro yusakiru sukron, yang berarti terima kasih. Syukur adalah ucapan terima kasih ataupun perbuatan dan sikap. Kemudian yang kedua yaitu secara istilah. Secara istilah syukur adalah bentuk ucapan, perbuatan atau sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya yang kita makan, yang kita dapatkan di dunia ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bersyukur. Bersyukur itu ada 3 caranya. Yang pertama itu as-syukur bil qalbi. As-syukur bil qalbi adalah kita harus mensyukurinya dengan hati. Caranya gimana? Mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dapat dimakan ataupun yang tidak dimakan, itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu as-syukur bil lisan. As-syukur bil lisan adalah bersyukur dengan lisan ataupun dengan ucapan. Itu contohnya seperti kita mendapatkan nikmat ataupun karunia-Nya yang bagus, maka kita disuruh mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu asyukur bil arkan. Asyukur bil arkan yaitu bersyukur dengan amal yang baik. Maka kita apabila mendapatkan karunia, mendapatkan berkah, mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur. Asyukur bil arkan ini contohnya seperti kita mempunyai kedua tangan, kedua mata, hidung dan sebagainya. Maka kita harus mempergunakannya kepada yang bermanfaat atau yang baik. Kalau kita mengamalkan 3 perkara ini, maka kita akan mempunyai hati yang damai, tentram, dan selalu dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan berkah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.